Pemirsa, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghadiri sidang perdana gugatan perdata yang diajukan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Mulanya agenda sidang perdana dijadwalkan pada hari Rabu 26 Juli di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang dengan nomor perkara 415-PDT-G-2023 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini digelar di ruang sidang Kusuma Atmaja. Setelah sempat diskors selama 20 menit untuk menunggu kehadiran tergugat, sidang akhirnya dimulai pada pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Tergugat di kasus ini adalah Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas, dan MUI Anwar tidak mewakili MUI karena dirinya digugat secara pribadi dalam perkara ini. Anwar Abbas tampak hadir didampingi kuasa hukumnya, namun wakil MUI tidak datang. Panji sebagai penggugat juga tidak tampak hadir. Panji diwakili oleh kuasa hukumnya. Majelis Hakim yang dipimpin Zulkifli Aco memeriksa legal standing dari pihak kuasa hukum Panji dan Anwar. Setelahnya, Majelis Hakim menyampaikan bahwa sidang ditunda. Saya sebagai salah seorang warga negara harus menghormati hukum yang berlaku di negara kita. Saya hari ini tanggal berapa ini? 26 Juni dipanggil ya. Cuma saya tidak tahu jamnya jam berapa ya. Dan saya berusaha sebelum jam 9 sudah sampai di tempat ini, tapi ternyata macetnya luar biasa ya. Dan syukur alhamdulillah saya bisa ketemu sama teman-teman saya dari jurnalis, dan saya merasa gembira dan bahagia ya bisa hadir di pengadilan ini. Saya ini nggak ngerti hukum ya, tapi saya harus taat hukum. Saya dipanggil ya saya datang. Kalau saya disuruh pulang oleh hakim nanti saya pulang juga, saya begitu ya. Jadi kesimpulan saya ya apa yang akan terjadi di pengadilan ini akan saya hadapi. Tentu saja karena saya tidak mengerti hukum ya saya minta bantuan. Menarik bagi saya ya, ini namanya adalah Forum Advokat Pembela Pancasila. Jadi sejalan sekali dengan prinsip dan pendirian yang saya miliki, di mana saya kalau ada orang di negeri ini termasuk pemerintah atau rejim yang saya lihat tidak lurus menjalankan Pancasila Undang-Undang 45, saya akan protes. Saya akan bersuara dan saya akan menyampaikan ketidaksetujuan saya. Tetapi kalau seandainya rejim dan pemerintah berjalan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 45, maka saya akan dukung. Meskipun saya oleh teman-teman saya yang tidak setuju dengan sikap saya tidak saya tetap akan dukung pemerintah kalau seandainya pemerintah sejalan dengan Pancasila. Tapi kalau seandainya pemerintah tidak sesuai dengan Pancasila 45, saya akan berbicara saja. Itu prinsip saya. Dan kebetulan ini ada forum advokat. Forum advokat yang sudah menjelaskan jati dirinya, dia adalah forum advokat pembela Pancasila. Itulah sebabnya saya menunjuk saudara Ihsan ini dengan kawan ini banyak sekali pengacara semua ya. Sebenarnya masih banyak yang datang, dan ada satu tadi datang ke rumah saya pagi-pagi. Pak Sulaiman sendiri. Ini namanya adalah Bapak Dr. Sulaiman N. Sembiring. Tadi pagi datang ke rumah saya ingin membela Buya, gitu kan? Makanya saya ajak dia. Ya, tapi Pak Panji Gumilang kan menyebut soal potongan video yang diambil dari TikTok itu, tapi dia sendiri melihat tidak ada maksudnya ke sana, itu seperti apa sebenarnya? Soal potongan Saya video. kan begini ya, saya lihat TikTok, Panji Gumilang bilang saya komunis gitu ya. Kan saya sebagai orang yang akan membela Pancasila kan bertanya ini, kalau dia komunis berarti pahamnya adalah komunisme. Kalau dia menyatakan dia adalah komunis, berarti ideologinya adalah ideologi komunis. Pertanyaan saya sebagai orang yang sangat menghormati Pancasila dan tahu tentang sistem-sistem ekonomi dunia ya, maka bagi saya ya kalau seandainya dia pahamnya komunisme dan ideologi komunisme ya, menurut saya itu jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 45. Sebagai warga bangsa, wajiblah hukumnya bagi saya
untuk membela bangsa dan negara saya. Pengacara Anwar Abbas Ihsan Tanjung menyatakan kliennya siap menghadapi setiap proses persidangan. Bahkan Ihsan menegaskan pihaknya siap menggugat balik pimpinan Ponpes Al Zaitun itu sebesar 2 triliun rupiah. Ihsan menjelaskan gugatan tersebut lantaran Panji Gumilang telah menggeser permasalahan yang sudah menjadi atensi negara dengan mengkambing hitamkan ke MUI. Kalau seandainya dia menggugat Buya Anwar Abbas, berarti dia akan berhadapan dengan kami semua dari Forum Advokat Bela Pancasila. Silakan, mau berapapun pengacaranya, apapun cara mereka kami siap. Kami nggak takut, kami tak gentar. Jadi artinya Buya Anwar Abbas dengan pasukannya nggak akan pernah gentar. Sedikit poin-poin pembelaannya tuh apa? Sudah lengkap. Belum ada sidang, jawaban kami sudah lengkap. Kami akan gugat balik dengan material setengah rupiah, imaterial 2 triliun. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan telah menggoyang persoalan-persoalan yang sesungguhnya sedang menjadi sorotan negara, tapi dialihkan ke lembaga lain yang sebetulnya tidak punya persoalan dengan dia. Jadi sekarang ini kasusnya perdata ya Bang? Iya, perdata. Gugatannya sudah dimasukkan Sudah, siap semua. Kita akan siapkan semua. Jadi nanti pada saat eksepsi dan jawaban, kita akan gugat balik. Kami sudah siapkan materi gugatannya. Artinya tidak akan ada mediasi ya, karena sudah eksepsi dan juga sudah bicara eksepsi. Terserah Saudara Panji Gumilang. Kalau dia berdamai dengan Buya, yang namanya ulama, pasti akan menerima permohonan maaf. Tapi kalau seandainya mau menyerang, dalam Islam diajarkan kalau diserang, jangan mundur, serang balik. Kalau musuh minta maaf, kita maafkan. Untuk diketahui sidang akan kembali pada pekan depan. Sidang terpaksa ditunda hingga 2 Agustus 2023. Trio Prasetyo, Kohar Arizki memberitakan dari Jakarta.